Assalamualaikum, kami akan mengisahkan tentang Dajjal dan peristiwa akhir zaman dalam pandangan eskatologi Islam. Siapakah Al-Jasah dalam hadis tentang Dajjal? Menurut tafsir Al-Qurtubi, Al-Jasasah secara bahasa bermakna mata-mata. Disebut demikian karena hewan ini selalu mengintai kabar untuk nantinya disampaikan pada Dajjal. Tahun 1948, Inggris membidani bayi negara yang lahir dengan deklarasi kemerdekaan Israel. Sebagai tambahan, pulau Inggris yang terletak di seberang Laut Mediterania dengan jarak sekitar sebulan perjalanan kapal layar dari tanah Arab. Penting juga menekankan bahwa Inggris memiliki mata-mata yang ahli. Film-film seperti Sherlock Holmes dan James Bond adalah cerita fiksi yang menyamai keahlian Lawrence of Arabia, Al-Jasasah yang berbulu tebal, sehingga tidak bisa dibedakan antara muka dan ekornya. Ditafsirkan dalam pulau tersebut sangat ahli dalam bidang intelijen atau mata-mata. Inggris menjadi negara penguasa di dunia dan memegang kendali keuangan dunia. Hal ini dilakukan melalui Bank of England. Bahkan pada waktu itu, London adalah ibu kota keuangan dunia. Tapi kemudian Inggris berhenti menjadi negara penguasa di dunia dan digantikan oleh Amerika Serikat. Proses perubahan ini tampaknya dimulai dengan satu perang, yakni Perang Dunia Pertama, dan diakhiri dengan perang yang lain, yaitu Perang Dunia Kedua. Berikutnya, apa dan siapakah Dajjal itu? Dajjal adalah sosok penting dalam eskatologi Islam, kajian akhir zaman yang digambarkan sebagai pendusta besar dan fitnah terbesar bagi umat manusia menjelang hari kiamat. Nama lengkap Dajjal adalah Musa Samiri, yang artinya Musa dari negeri Samirah. Jadi ada dua Musa yang populer di kalangan Bani Israel, yaitu Musa bin Imran yang kelak menjadi Rasul, dan Musa Samiri yang menciptakan cikal bakal Dajjal dan utusan iblis, laknatullah. Dajjal terlahir dari keluarga penyembah patung sapi. Ketika datang, Dajjal akan membawa fitnah yang akan menyesatkan umat manusia. Disitulah umat manusia akan diuji kadar keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal akan berkeliling ke berbagai tempat selama 40 hari. Hari pertama seperti lamanya setahun, hari kedua seperti sebulan, kemudian seperti seminggu, dan sisa harinya seperti hari-hari kita biasanya. Fitnah atau ujian tentang Dajjal adalah fitnah yang besar. Oleh karena itu, para nabi dan rasul senantiasa mengingatkan umatnya tentang kedatangan Dajjal. Demikian juga Nabi Muhammad SAW peringatkan umatnya. Dari Imran bin Husain, Rasulullah SAW bersabda, sejak penciptaan Adam sampai hari kiamat, tidak ada satu makhluk yang lebih besar fitnahnya daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Eskatologi Islam menyimpulkan bahwa Dajjal dilepas ke bumi dan memulai misinya meniru Al-Masih dalam alam waktu, sehari seperti setahun di Pulau Inggris. Selama periode tersebut, Inggris menjadi negara adikuasa dunia. Saat menjadi negara adikuasa dunia, Inggris pun memegang kendali keuangan dunia. Hal ini dilakukan melalui Bank of England, di mana pada periode waktu itu, London adalah ibu kota keuangan dunia. Namun kemudian terjadi satu momen saat secara aneh dan misterius, Inggris tidak lagi menjadi negara adikuasa di dunia dan digantikan oleh Amerika Serikat. Proses perubahan ini tampaknya dimulai dengan satu perang, yaitu Perang Dunia Pertama, dan diakhiri dengan perang yang lain, yaitu Perang Dunia Kedua. Dalam periode antara Perang Dunia Pertama dan Kedua, terjadi perpindahan Dajjal dari alam waktu sehari seperti setahun menjadi alam waktu sehari seperti sebulan, atau terjadi perpindahan dari Pax Britannica ke Pax Americana. Sangat penting mengamati proses perubahan ini karena hal itu memberikan petunjuk untuk mengenali momen saat Dajjal berpindah dari dimensi waktu sehari seperti sebulan menuju sehari seperti sepekan, atau ketika Pax Judaica menggantikan Pax Americana. Imran and Hussein dalam bukunya Yerusalem dalam Al-Quran.